Halo, ketemu dengan saya dengan Dr. Sonia Siaan yang akan membahas seputar dunia kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa saat saya memposting video ini, angka kejadian COVID-19 sudah mulai naik kembali ya, karena adanya varian baru yang namanya Omicron, di mana penularannya itu 70 kali lipat dibandingkan varian sebelumnya. Kabar gembiranya bahwa banyak orang yang sudah mendapatkan vaksin. Jadi ini berakibat bahwa bila orang yang terkena COVID-19 akan mengalami gejala yang ringan. Tetapi akan banyak orang yang harus isolasi mandiri. Nah, saya akan memberikan video apa saja yang harus diketahui bagi orang-orang yang mengalami isolasi mandiri ya. Jadi pada saat mengalami isolasi mandiri, kamu tonton video ini biar kamu tahu tentang pengetahuan tentang COVID-19 ini. Diketahui bagi orang-orang yang mengalami isolasi mandiri di rumahnya, yaitu yang pertama, pasien yang harus isolasi mandiri harus di dalam kamar sendiri dan kamar mandinya sendiri. Yang kedua, pasien bisa saja tinggal bersama keluarga yang tidak mengalami COVID-19 dengan syarat pasien tersebut tinggal di kamar yang mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang baik dan mempunyai kamar mandi sendiri. Nah, bagaimana seandainya kamar mandi ini cuma satu di rumah itu? Yang harus dilakukan adalah pada saat orang masuk kamar mandi yang menderita COVID-19 harus ditunggu dulu 30 menit. Sesudah itu harus disemprotkan dengan cairan desinfektan. Barulah orang lain masuk ke kamar mandi tersebut. Dan tidak boleh orang-orang yang tidak terinfeksi COVID-19 masuk ke kamar orang yang menderita COVID-19 tanpa menggunakan APD. Yang ketiga, penderita yang mengalami gejala berat sampai sesak yang sangat berat setelah keluar dari rumah sakit harus isolasi kembali minimal 7 hari semenjak pasien tersebut keluar dari rumah sakit. City value bukan merupakan patokan bahwa pasien ini sudah selesai isolasinya atau tidak. City value ini hanya menunjukkan infeksiusnya seseorang. Makin rendah city value-nya, penularannya lebih cepat kepada orang lain. Jadi patokan orang tidak diisolasi bukan dari city value-nya, tapi dari gejala klinisnya. Yang keenam, orang yang berstatus positif COVID-19 dan sudah selesai isolasinya, apakah perlu dilakukan pemeriksaan PCR ya? Jadi tidak perlu. Mengapa? Karena orang yang sudah tidak bergejala, PCR-nya akan positif. Karena yang diperiksa ini fragmen-fragmen virusnya, jadi bangkai virusnya itu masih terbaca oleh pemeriksaan PCR. Jadi dia hasilnya akan tetap positif. Tapi kalau misalnya pasien tersebut sudah tidak bergejala dan isolasinya sudah dilakukan 3 hari sejak dia tidak bergejala, dia tidak akan menular lagi ya. Pemeriksaan PCR ulang hanya dilakukan bagi pasien yang berat atau kritis, yaitu hari ke-10 sejak dinyatakan positif. Yang ketujuh, swab antigen tidak boleh diulang kembali ya. Swab antigen ini hanya bisa dilakukan 3 hari sejak bergejala. Karena apa? Karena sesudah 3 hari swab antigen akan hasilnya negatif. Makanya harus dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Yang kedelapan, bila kamu ingin bekerja sesudah menderita COVID-19 dan ingin beraktivitas kembali, kamu bisa meminta surat keterangan kepada dokter bahwa kamu tidak menularkan lagi ke orang lain. Dengan adanya bukti ini, kamu bisa bekerja kembali. Pasien boleh bekerja walaupun hasil PCR-nya positif. Nah, saya sudah terangkan tadi ya. Bagi pasien isolasi mandiri harus melakukan berjemur di matahari langsung. Waktunya kapan? Yaitu waktunya jam 8 sampai jam 9, itu waktunya 30 menit. Tapi kalau misalnya dilakukan jam 9 sampai jam 10 cukup 15 menit saja.
Susu apa sih yang baik untuk pasien yang mengalami isolasi mandiri? Apakah harus susu berben yang sering diberikan bagi pasien isolasi mandiri sampai susu berben ini langka di pasaran pada saat kasus COVID-19 sedang tinggi? Benarnya pada pasien COVID-19 dia memerlukan susu yang kadar proteinnya tinggi. Susu berben ini kadar proteinnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi bagi pasien yang isolasi mandiri bisa menggunakan susu lain, tidak harus susu berben. Terapi uap panas tidak terbukti dalam membunuh virus COVID-19. Jadi yang dilakukan bagi pasien yang isolasi mandiri adalah meningkatkan imunnya, misalnya dengan olahraga ringan, berjemur di matahari, makan multivitamin, misalnya vitamin B, C, D, E, dan zinc, makan obat-obatan yang meringankan gejalanya, misalnya obat batuk, obat pilek, demam, dan sebagainya. Bila diperlukan, pasien menggunakan obat antivirus namanya Favipiravir. Sekian video saya tentang hal yang harus diketahui bagi pasien yang mengalami isolasi mandiri. Mudah-mudahan video ini memberikan kamu manfaat dan menambah pengetahuan kamu tentang COVID-19. Bagi kamu yang merasa video ini bermanfaat, bisa kamu like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng sehingga kamu tahu video-video apa saja yang baru saya upload. Oke, nantikan ya video-video selanjutnya. Bye-bye!